Kaunua Cantik diundang kembali akan mengikuti agenda penanaman mangrove. Kaunua Cantik, oke. Kaunua Cantik bersama Ketua Manengkel Solidaritas. Jadi ini sengaja dibuat kayak ini, khusus untuk bibit mangrove. Oke, dari Pohau ya saya Cing, Kaunua Cantik. Salam lestari. Yeah. Oke, sekarang kita berada di Desa Baho mengikuti agenda penanaman mangrove yang dilakukan oleh Manengkel Solidaritas. Banyak komunitas lingkungan yang hadir di saat ini. Sasarannya kami akan melakukan penanaman mangrove. Ini adalah bibit mangrove yang sudah ditanam oleh beberapa komunitas beberapa waktu lalu. Dan ini untuk tahap kedua, Kaunua Cantik diundang kembali untuk hadir di kegiatan penanaman bibit mangrove. Let's go! Oke, sekarang kita berjalan di memang agak sedikit becek ya, becek. Jadi harus hati-hati karena banyak bintang laut. Alah. Sekarang kita bersama dengan komunitas pecinta lingkungan. Ini ada dari apa? Relawan konservasi. Kalau ini dari Himaju apa? Himaju Teknik Sipil. Sekarang kita sama-sama di penanaman mangrove secara bersama yang difasilitasi oleh Manengkel Solidaritas. Let's go. Nah, Kaunua Cantik sekarang sudah berada di lokasi titik penanaman di Desa Baho, Kelurahan Tongkaina, Kecamatan Bunaken. Ini ada bibit-bibit mangrove yang akan kita tanam. Tapi secara spesifik kita akan bertanya kepada kru dari Manengkel Solidaritas untuk menjelaskan kenapa, bagaimana, dan ini jenis apa, mengapa masyarakat harus melakukan penanaman mangrove dan lain sebagainya. Silakan. Jadi kalau pertama mungkin jenis yang ditanam itu Rhizophora macronata. Jenis ini seperti umumnya mangrove yang lain berfungsi sebagai penahan ombak, penahan abrasi, dan juga sebagai reklamator alami dan penyedia makanan bagi biota-biota laut yang ada. Nah, kalau ditanya kenapa pentingnya atau kenapa harus kita menanam mangrove, merehabilitasi hutan mangrove, itu karena pertama ancaman terhadap mangrove masih banyak tindakan-tindakan yang mengancam kelestarian mangrove. Dan kalau kita lihat fungsinya yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat pesisir, maka bukan hanya lagi harus tapi wajib bagi kita untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan
hutan mangrove. Seberapa penting untuk masyarakat pesisir mangrove itu? Dari segi manfaat, pertama mangrove itu menyediakan hutan mangrove pada umumnya menyediakan sumber pakan bagi biota serta menjadi pelindung pantai. Kemudian mangrove juga sebagai penyerap karbon. Nah, yang paling dirasakan masyarakat mungkin mangrove itu menjamin adanya sumber air tawar bersih di daerah pesisir. Sumber air tawar di daerah pesisir. Karena mangrove mencegah intrusi air laut ke pantai. Jadi perlu catat bahwa menyediakan salah satu Menjamin ketersediaan air bersih. air tawar ya. Ya, Air tawar di kawasan pesisir. Dari Manengkel sendiri melihat seberapa besar ancaman di situasi sekarang, kondisi sekarang terhadap kelestarian mangrove di Sulut? Kalau pribadi saya sih menilai ancaman masih nyata, masih terlihat karena beberapa masyarakat masih belum teredukasi dengan cukup terkait manfaat serta pentingnya menjaga kelestarian mangrove. Pemanfaatan lahan mangrove yang tidak lestari juga masih ada prakteknya. Tapi untuk mengukur seberapa besar perlu dilakukan asesmen lebih lanjut. Eksploitasi paling banyak jenis-jenis apa kira-kira dari masyarakat atau mungkin Pemanfaatan lahan sih. pemanfaatan lahan? Jadi tambak, Dibuka. jadi kawasan pemukiman, itu sih. Kalau dibandingkan kesadaran masyarakat dulu dengan sekarang, kalau dulu kan pernah ada dengar bahwa ini dijadikan kayu bakar. Kira-kira dari survei Manengkel sendiri bagaimana? Dari pengalaman kami sih, Ya. banyak masyarakat pesisir sebenarnya sudah paham, sudah tahu manfaat serta undang-undang yang berlaku terkait perlindungan mangrove. Tapi ya masih ada saja masyarakat yang memang tidak tersentuh sosialisasi terkait mangrove. Berarti sampai sekarang bukan hanya Manengkel, semua komunitas diharapkan bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi terhadap pentingnya kelestarian mangrove. Dari secara pribadi atau mungkin dari organisasi Manengkel, kira-kira melihat peran dari pemerintah sendiri bagaimana? Pemerintah sampai sejauh ini sih sangat suportif, sangat mendukung. Dan juga menaruh perhatian lebih terhadap keberadaan ekosistem mangrove. Kemarin kita bersama-sama dengan pemerintah provinsi, Dinas Lingkungan Hidup menanam 8.000 mangrove di Likupang. Iya, di Likupang di Kampung Ambon dan Desa Kalinaun. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu juga sempat dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, sempat juga dengan Dinas Pariwisata Kota Manado, dengan pemerintah Kota Manado. Jadi selang beberapa tahun ini pemerintah sangat mendukung dan sangat support dengan kegiatan pelestarian mangrove. Nah, Engkel sendiri kira-kira sudah, kalau mungkin kisaran kasar lah, sudah berapa hektar memfasilitasi upaya penanaman mangrove? Ada lah, yang pasti sampai saat ini tetap ada lanjut. upaya, Tetap upaya. Kalau untuk angka pastinya Ada data, sesuai data itu. iya, tapi kalau misalnya di Bahowo sini, kami bersama kelompok masyarakat yang kami bentuk, jadi setelah program kita selesai di sini, masyarakat yang melanjutkan kegiatan pelestarian mangrove di sini, kalau nggak salah itu sekian hektar, banyak. 17 kalau nggak salah, 17. Sekitar 17-an hektar. Iya. Mungkin bisa jadi lebih. Dan ini bukan hanya di sini, tapi ada di tempat-tempat lain di desa-desa pesisir di Sulawesi Utara yang telah difasilitasi. Ini tempat teman-teman ya, bisa dilihat yang memberikan diri untuk lingkungan. Jadi diharapkan ke depan tidak hanya mereka, generasi muda punya kecintaan terhadap lingkungan. Hal kecil, banyak hal. Salah satu dengan penanaman jenis mangrove. Jenis apa ini? Rhizopora mucronata. Rhizopora Mucronata. Oke. Cara menanam bibit mangrove Rhizopora ini, polybag tetap harus dibuka di bawah biar nantinya akar bisa keluar dan pertumbuhan lebih cepat. Betul sih? Betul. Ini arci. Oke deh.
Hari ini komunitas melakukan penanaman sekitar 100 lebih bibit mangrove dan banyak jenis Rhizopora. Biasanya lingkungan di sekitar mangrove, tekstur tanahnya lumpurnya sangat dalam, jadi menyulitkan untuk para pejalan kaki dan tidak disarankan menjadi tempat jalan umum. Tidak bisa. Let's go. Disebut kebun bibit. Jadi sebelum dilakukan penanaman di desa ini ada kawasan khusus yang difasilitasi oleh Manengkel Solidaritas untuk pembibitan. Jadi ini sengaja dibuat kayak begini khusus untuk bibit-bibit mangrove. Mungkin kalau dihitung ini ada ribuan. Dan ini dibantu juga oleh masyarakat setempat. Jadi kalau ada lembaga-lembaga, komunitas yang ingin melakukan upaya penanaman, bisa mengambil bibit di tempat ini. Kita akan kembali ke lokasi penanaman, dan kita akan membawa beberapa bibit untuk ditanam. Sekarang kita kawan cantik bersama Ketua Manengkel Solidaritas. Kita akan bicara soal seberapa penting mangrove untuk lingkungan dan bagaimana harapan dari Manengkel Solidaritas dan komunitas untuk pemberdayaan mangrove. Oke, kita akan tanya kira-kira untuk mangrove di sini seberapa penting untuk lingkungan keberadaan mangrove. Ya. Sebelum saya menjawab itu, perlu saya jelaskan dulu terkait dengan mangrove di Bahowo, lingkungan 4, Kelurahan Tongkaina, Kota Manado. Nah, mangrove yang ada di Bahowo ini kurang lebih terdapat 18 hektar kawasan mangrove. 18 hektar. Ya. Nah, di Kelurahan Bahowo sini, Kelurahan Tongkaina, Desa ada 3 ekosistem penting, hutan mangrove atau bakau, padang lamun, dan terumbu karang. Nah, ketiga ekosistem ini sangat penting di dalam ekosistem pesisir, di mana mangrove memiliki peran sebagai benteng pesisir, sebagai penahan abrasi, gelombang juga, termasuk gelombang ombak atau tsunami. Kemudian memiliki manfaat juga terhadap biota-biota laut, di mana tempat
ikan bertelur, tempat ikan memijah, tempat bermain ikan. Kemudian selain rumah sebagai biota juga mangrove memiliki peran sebagai penetralisir air laut, di mana kalau ada kampung di belakang mangrove pasti airnya air tawar, bukan air payau. Nah, sementara itu masyarakat yang ada di sekitaran sini juga memanfaatkan mangrove ini. Mereka membudidayakan mangrove. Jadi dengan pembudidayaan mangrove, masyarakat mendapatkan income dari hasil pembibitan bibit mangrove. Mereka jual kepada siapa saja yang mau melakukan kegiatan pelestarian lingkungan. Bisa ditanam di sini ataupun ditanam di daerah-daerah yang bisa direhabilitasi, kawasan pesisirnya. Bisa diperjualbelikan. Nah, Ya, masyarakat dapat untung dari sini. dapat untung melalui pengolahan mangrove park, Ya. di mana ada pusat ada sonar pariwisata, ada zona pembibitan yang mereka melakukan pembibitan, kemudian ada zona pendidikan dan lingkungan juga di sini. Jadi dia ini mangrove lebih fokus ke mangrove park. Jadi Ya, taman mangrove. bicara taman mangrove banyak hal yang di situ yang ada di dalam situ. Oke, yang ketiga mengenai apa, terumbu karang ya, setelah Iya. pesisir. Kedua ya, Kemudian lamun. Padang Lamun sendiri salah satu ekosistem juga pesisir yang mendukung yang bermanfaat bagi ekologi yang ada di dalam lingkungan pesisir, di mana Padang Lamun ini menjadi tempat bermain ikan, rumah bagi biota-biota laut juga. Begitupun dengan terumbu karang. Jika salah satu ekosistem ini rusak atau hancur, maka ekosistem yang ada, biota-biota juga yang ada sini bisa terganggu kehidupan liarnya. Dan di sini ada apa? Terumbu karang ya. Iya, terumbu Nah, karang sekarang di kita depan. dari Manengkel sendiri melihat ancaman-ancaman apa kira-kira Ya. terkait dengan kelestarian tanaman mangrove. Ancaman pesisir ya. Pertama tentu sampah. Ya, sampah menjadi ancaman pesisir juga. Selain ancaman-ancaman seperti penebangan liar, pemanfaatan yang berlebihan seperti penebangan hutan mangrove, kemudian limbah-limbah pabrik ataupun limbah-limbah dari kapal kayak buangan-buangan oli, mesin dan lain sebagainya. Kemudian ancaman juga datang dari penggunaan alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Ya, misalkan kalau ada macam penggunaan bom maupun racun, itu ancaman-ancaman yang bisa Kira-kira sejauh ini edukasi jenis apa yang dilakukan atau dari Manengkel sendiri untuk kalau dari perlindungan ya? Kalau dari Manengkel sendiri kita memberikan edukasi melalui pendidikan lingkungan kepada anak-anak di pesisir. Kita ada program yang namanya Sekolah Sei Pante. Sekolah Sei Pante. Ini perlu diingat apa namanya? Sekolah Sei Pante. Di mana target yang kita ajari itu adalah anak-anak SD juga SMP generasi muda. Sebenarnya ekspektasi kita, harapan ke depan ketika kita memberikan mereka pendidikan lingkungan terkait dengan pesisir juga, di mana kita memiliki harapan kepada mereka bisa menjadi agen perubahan di masa depan yang bisa memutus rantai dari ancaman-ancaman tersebut. Termasuk melibatkan komunitas-komunitas pecinta alam. Ya, tentu kita melibatkan komunitas pecinta alam Dan dalam aksi-aksi bersih-bersih pantai, kawan cantik. mangrove. Termasuk kawan betul. cantik. Kawan cantik. Kawan cantik. Sekarang kira-kira yang di cover oleh Manengkel sendiri selain di desa ini, mungkin ada tempat-tempat lain yang menjadi pusat pemberdayaan tanaman ini. Iya. Kalau terkait dengan desa-desa pesisir, Ya. ada desa ini kan ada desa Bahoy juga, ada ekowisata di sana. Bahoy. Bahoy yang terdapat di Kupang Barat. Itu tempat wisata juga. Iya, Ya, tempat wisata. Bahoy. Bahoy. Ada juga di desa Kapitu kita melakukan transplantasi karang. Oh, gitu. Kemudian ada desa Ranowangko 2. Di sana Ranowangko 2. ada aktivitas kegiatan monitoring penyu. Kemudian ada desa Atip Oki juga, daerah perlindungan laut. Dan daerah-daerah selain di pesisir kita juga ada program pendampingan di daerah-daerah yang ada di dataran atau teritorial. Oke, terakhir harapan untuk generasi muda untuk perlindungan laut dari Ketua Manengkel Saudara Broando. Kira-kira apa? Terima kasih. Harapan saya buat generasi muda saat ini, mari kita lestarikan alam kita, pesisir, terlebih lingkungan pesisir ini sangat penting. Mulai dari sekarang
kita lakukan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang sederhana seperti melakukan penanaman, melakukan kegiatan-kegiatan bersih-bersih pantai, aktif terlibat dengan kegiatan-kegiatan tersebut, dan rajin saling berkomunikasi sama komunitas dan memberikan edukasi kepada teman-teman juga yang belum terlalu paham terkait dengan lingkungan. Harapan saya kira-kira demikian. Oke, terima kasih. Let's go. Oke, saya bersama dengan Alberto, volunteer konservasi internasional. Kita akan bertanya terkait seberapa penting tanaman mangrove bagi dia. Ini statement dia, pernyataan seberapa penting tanaman mangrove di Sulawesi Selatan. Yeah. So the mangrove itu very important because mangrove only have in the tropical area. So saya Yes. dari Spanyol tidak ada mangrove. So only found in Indonesia and just America, Central America. So only this area. Yes. Europe tidak ada, America, North America, US tidak ada. Maybe. And so it's very important to conserve Very it important. for the ecosystem, for the laut, and also the hutan. Yes. Both things, because it is interaction of two different important ecosystems. And this is very sensitive because too much salt, too not much salt, the tile, with the climate change can affecting also a lot this mangrove. So to rehabilitating this area are very critical for food supply, for provisional of regulation of the tide and climate change, and also like disaster, for example, tsunami or this kind of effect can also be very critical to have these kind of special places like the mangrove. And for that, this is very important for conservation. In addition, so also this area, Bunaken as a national park, and also Sulut, all Minahasa Utara, will be nominating, is proposing as BPPD nomination site, Cagar Biosphere, nama in English, Biosphere Reserve. And we hope in end of October that will be a new proposal from promoting itu conservation, restoration, and also sustainable development. And for that, this activity is very important. So, mantap. Okay, thank you. Yes. Ya, Bisa itu lihat. like for mangrove itu like interaksi Yes. hutan and laut, so it's very important. Like high tide, like the ocean rising with climate change affecting mangrove, because if the laut go up, tidak bisa. So we need always, and for tsunami also, it was very important because they breaking the wave, and orang tinggal apa? Yeah. Safe. Safe. Oh, So, safe. yeah. Thank Thank you. you. Terima kasih. And yeah, so it's a This place. is my channel, Kawan Wa Cantik. Teman-teman bisa like and subscribe di channel Kawan Wa Cantik. This is Mr. Alberto. Alberto. I and Mr. Alberto, we can say Kawan Wa Cantik. Okay. Okay. 1, 2, 3. Kawan Wa Cantik. Okay. One of contestant in this year. Okay. Congratulations. Ya. Oh, good luck. Lagi kita bersama dengan Miss dan Mr. Apa namanya? Ekoturism Sulawesi Utara tahun 2020. Banyak pesan-pesan dari mereka kaum milenial terhadap kaum milenial terkait dengan perlindungan mangrove atau orang mana bilang bakau. Kira-kira ada pesan-pesan dari mereka, mungkin kita bisa tanya satu persatu. Kira-kira pesan mereka terhadap teman mereka. Oke, dari siapa? Biasa. Ya, baik. Biasa. Jadi pesan saya, Ya. if you want to get a clean water, Asik. jadi kita harus melestarikan hutan mangrove. Why? Karena hutan ini sangat sekali berarti bagi masyarakat. Oke, saya dari Duta Lingkungan Kota Bitung.
Menurut saya, kita harus melestarikan hutan mangrove ini agar bisa berguna untuk cucu atau anak kita ke depannya nanti bisa merasakan. Oke, buat saya untuk menjaga hutan mangrove ini untuk kedepannya kita harus menjaga kelestarian alam dan menjaga lingkungan agar tetap lestari untuk anak-anak atau kaum milenial ke depannya. Ya intinya orang harus menjaga kebersihan ya. Terlebih khususnya kebersihan di hutan ini. Apalagi ini kan Jangan buang sampah sembarangan. Jangan menebang pohon. Jangan menebang pohon. Apalagi ini kan masih dijaga dan dilindungi. karena sampah kan bisa merusak juga laut. Kalau orang tahu toh karang-karang yang sangat sekali bermanfaat. Apalagi ikan-ikan. Coba kau buang sampah tuh ikan-ikan gitu. Kalau ini tanggapan bagaimana dan kalau misalnya contoh ada beberapa orang yang boleh bantu orang dan melestarikan hutan ini, orang senang sekali Kang. Iya. Jadi buat teman-teman yang ya nggak jauh-jauh dari Tampas ini, anak-anak Sulawesi Utara yang keren-keren, macok-macok, cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya baku bantu laring torang dengan angkel-angkel om-om di sini jaga kelestarian hutan mangrove Agar tetap lestari. Oke. baik. Lestarikan hutan mangrove. Nah, iya. Oke, terima kasih telah menyimak page halaman Kawono Cantik. Kita telah selesai melihat-lihat dan melakukan edukasi terkait dan penanaman terkait tanaman mangrove bersama dengan komunitas Miss and Mr. Ecotourism. Ini mereka sangat partisipatif dan sangat mendukung upaya pelestarian mangrove. Dan harapan mereka ke depan generasi muda tetap melakukan aktivitas yang terkait dengan kecinta alaman dan perlindungan terhadap tanaman mangrove. Oke, dari Bahowo, saya Cing, Kawono Cantik, salam lestari.